Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa siang kali ini berkesempatan untuk menjelaskan kembali mengenai apa itu sapa. Langsung aja supaya rekamannya juga tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah sapa ini didasari bagaimana caranya mendapatkan ilmu tapi juga bisa wirausaha. Gitu. Dasar pertama adalah itu, sehingga dibuatlah sebuah konsep. Sapa merupakan gerakan membuka kunci daya pendidik dunia, di mana gerakan ini adalah untuk masyarakat yang berdiri pendidikan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi kami menawarkan lebih banyak sumber ilmu, ada yang gratis, ada yang berbayar, dan lain-lain, sampai dengan kami pun akan membuat sebuah sistem, di mana sistemnya itu adalah pertama ada konsultasi, ada edukasi, ada ekonomi. Pertama, lembaga itu bisa berkonsultasi kepada manajemen SAPA. Manajemen SAPA yang ada di sini itu adalah baik Gifre maupun Gerai. Guru juga bisa berkonsultasi, orang tua murid juga bisa berkonsultasi, anak berkonsultasi dan segala macam. Jadi intinya adalah bisa digunakan oleh lembaga, guru, orang tua untuk membangun sebuah sinergi yang baik, ya, meningkatkan kompetensi dan prestasi yang unggul. Nah, jadi kita di sini tuh seperti yang saya sampaikan tadi adalah membutuhkan teamwork. Nah, edukasinya juga sama, ada bimbingan, terus ada sumber belajar, ada rencana pembelajaran dan lain-lain dan lain-lain. Saya tidak perlu sampaikan. Kemudian kita kemarin sudah share bahwasanya kita juga punya Sahabat TV yang insya Allah sedang memproses 4 bahan media ajar. Nanti pun ada yang lainnya, nanti teman-teman bisa untuk tambahan wawasan, ya, di mana nanti di Sahabat TV misalkan kita akan membuat sebuah program untuk pembuatan robot belajar. Nah, media-medianya kan daripada orang tua murid mencari sendiri, maka di Gerai ataupun di Divre itu bisa disiapkan media-medianya, sehingga orang tua murid tidak perlu mencari sendiri media-media tersebut. Oke, ini yang kita siapkan, ya, Gerai Sapa ini segala macam. Saya skip aja langsung. Ada 9 program. Rumah anak kreatif ini tidak harus ada yang di pusat. Tapi ketika divisi regional pun memiliki sebuah tempat outing yang bagus, itu silahkan. Kemudian nanti konsultasikan ke kita bagaimana caranya rumah kreatif tersebut bisa berdaya, bisa siap, kemudian bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan atau sebagai bengkel proyeknya lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah tentang kursus, ya, bagi guru-guru yang menunggu diklat dan segala macam, itu sebaiknya di sana baik di Divre maupun di Gerai nanti silakan buka kursus, mau pesertanya 5, mau pesertanya 10, silakan saja. Karena nanti semua sertifikatnya akan dijadikan satu dan dilaporkan ke Kemdikbud karena semuanya sudah ada izinnya. Riset, kami mengajak untuk guru-guru PAUD bahwasanya apa sih yang terbaik untuk dunia PAUD, ayo mulai berpikir, ayo mulai memberikan masukan-masukan, gitu ya. Yang kedua adalah mengenai homeschooling PAUD, yang mungkin seharusnya di masa pandemi ini homeschooling PAUD ini banyak banget permintaan dari orang tua murid, ya. Kami namanya adalah Bimba PAUD, ya. Jadi itu, nah, di paket produk tersebut ada Bimba PAUD-nya. Jadi bagi yang mau membuka sudah ada semua. Nah, di Gerai adalah sebagai salah satu ekonomi di mana semua pembelanjaannya itu nanti adanya di Gerai. Ya, silahkan. Untuk Bimba PAUD-nya, contoh buku, model pengajaran, dan segala macam, ini semuanya ada di Bimba PAUD-nya. Kemudian yang nanti ke depan yaitu tentang tempat uji kompetensi. Ya, kita pun sudah punya tempat uji kompetensi, sudah punya juga SK dari LSK-nya. Sudah siap juga. Jadi teman-teman nanti nggak perlu nunggu. Ya, biasanya kan mohon maaf izin sudah bayar nunggu. Ah, dengan adanya divisi regional, dengan adanya Gerai, silakan teman-teman daftar. Kemudian akan kita siapkan semuanya, perlengkapannya dan lain-lain akan kita siapkan sampai dengan sertifikatnya.
sertifikat kita resmi dari LSK, bukan apa namanya, tidak dibuat sendiri tapi semuanya dari LSK. Nah, kemudian kami membutuhkan divisi regional. Dalam hal ini divisi regional itu adalah untuk mengawasi gerakan-gerakan yang ada di lapangan. Pertama adalah supaya biaya-biaya ataupun harga-harga tidak di-up sendiri. Harga-harga harus sesuai dengan apa yang sudah kami standarkan. Ya, kita juga harus punya member, di mana member tersebut ketika akan berkonsultasi baik di gerai maupun di divisi regional, berarti kalau dia nggak punya member dia nggak akan bisa. Oke, apa sih benefitnya? Yang pertama itu adalah divisi regional itu nanti ada yang bingung, ada yang apa namanya bertanya. Kami disuruh bayar 1,5 juta hanya untuk menjadi divisi regional Sapa. Salah, saya sampaikan salah. 1,5 juta itu adalah sebagai komitmen, di mana nanti kita di sana divisi regional itu akan mendapatkan barang, ya. Kalau menjadi divisi regional, ya silakan harga barangnya nanti dicek kira-kira berapa dan segala macam. Pak, saya mau daftar divisi regional, tapi saya mau sekalian juga belanja barangnya, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau hanya untuk sampel silahkan, karena kami akan memberikan sampel-sampel barang tersebut. Di mana nanti di sana divisi regional itu adalah akan ada kartu member, akan ada SK penunjukan sebagai divisi, barang, megang hak area, kemudian memegang hak pembukaan gerai di wilayah. Jadi ketika sudah membuka divisi regional, kemudian teman-teman itu pengen membuka gerai, pendaftarannya tidak perlu langsung dari bawah itu langsung ke kami, tapi bisa juga dari divisi regional dibuka. Apa fee-nya pasti akan ada tersendiri. Kemudian stokis barang-barang di wilayah seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kami mendapatkan orderan dari wilayah tersebut dan ternyata di sana sudah ada divisi regionalnya, di sana sudah ada gerai, kami akan berikan orderan tersebut kepada gerai-gerai yang ada di sana gitu. Ya, itu. Jadi istilahnya sama pembukaan LKP, pembukaan BIMA dan lain-lain, semuanya nanti akan ada aplikasinya, semua akan ada filenya dan semua menjadi koordinator. Oke. Kemudian yang kedua adalah divisi regional seperti ini sistemnya, divre, gerai dan member. Jadi nanti ketika sudah menjadi divisi regional, ayo disiapkan dengan baik semuanya gitu ya, gerai-gerainya, member-membernya. Nah kemudian gerai 1 juta, biayanya adalah 1 juta, nanti akan sama dapat barang dan segala macam sampai dengan selesai, ada konsultasinya, pendampingan dan lain-lain sampai dengan di bawah. Ini adalah benefit yang akan diberikan oleh gerai. Kemudian gerai ini adalah membawahi member, ya member 100.000 bukan bayar 100.000, enggak. Kami akan memberikan 100.000 itu sudah ada barang sampel. Jadi nanti akan ada kartu membernya, kemudian ada barang sampel yang bisa digunakan. Kalau nggak salah, saya lupa itunya karena bagian pengirimannya berbeda, tapi paling tidak ada barang sampel yang bisa dipergunakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman tahu bahwa itulah produk yang kami buat. Ini contoh-contoh produk yang nanti bisa dipesan, nanti akan kami kirimkan katalognya dan lain-lain. Ini juga sama ya, produk-produknya semua. Nah, oke. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Kami menyampaikan bahwa member belanja ke gerai, gerai belanja ke divisi regional. Ketika di sana belum ada, berarti gerai atau member akan belanja langsung ke kami. Tapi ketika semua sistem sudah berjalan, member akan belanjanya ke gerai, gerai akan belanjanya ke divisi regional. Gitu. Jadi semuanya berjenjang. Kami sudah memiliki izin apa namanya di BKPM ya, mungkin teman-teman yang semalam nonton BKPM juga sudah ada. Jadi kita semua sudah memiliki semua, izin CV-nya sudah ada, izin ininya juga sudah ada. Kami hanya tinggal menjalankan saja semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Salah satunya lagi adalah insya Allah Bunda Ella ada bersama kita
Beliau juga selalu mensupport, selalu berbagi untuk kita semuanya, di mana pelatihan-pelatihannya pun ada nanti bareng kita semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.